baik terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di samping melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang pada notabene-nya ini merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena dari dua hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul. Hubungan antar lembaga negara dilakukan berdasarkan prinsip saling mengontrol dan mengimbangi atau check and balance. Prinsip pemisahan kekuasaan pada prinsipnya ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan suatu lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Di samping itu juga untuk menghindari terjadinya penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa, hubungan kelembagaan yang saling mengontrol ini dan mengimbangi tersebut memungkinkan terjadinya sengketa dalam melaksanakan wewenang masing-masing, yakni jika terjadi perbedaan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masalah sengketa kewenangan lembaga negara ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam bagian ke-9 dari pasal 61 sampai 67. Dalam pasal 1 ayat 1 dapat dilihat pada poin pertama, yaitu pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Kemudian pasal 62 pada poin kedua, Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada termohon dalam rangka waktu paling lama atau paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Kemudian pasal 63, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 64 ayat 1, dalam hal Mahkamah Konstitusi ini berpendapat bahwa pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan pemohon tidak dapat diterima. Lanjutan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang dimana pasal 64 ayat 2 dapat dilihat pada poin kelima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan menyatakan permohonan dikabulkan, dan pasal 64 ayat 3 pada poin ke-6 dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Dan selanjutnya itu pada pasal 64 ayat 4 dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Dan pada pasal 65, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Dan pada pasal 66 ayat 1, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu 7 hari kerja putusan diterima. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum. Dan selanjutnya yaitu pada pasal 67, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden. Baik, selanjutnya berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 PMK 2006, apabila dalam permohonan tidak memenuhi syarat subjektum litis atau subjek perkara dan objektum litis atau objek perkara, maka permohonannya tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya terhadap permohonan yang demikian ini. Lazimnya Mahkamah Konstitusi memutus permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Problematika dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Terdapat berbagai lembaga negara dengan pola pengaturan maupun tingkatan landasan hukum yang berbeda.
berdasarkan tingkatan regulasi yang menjadi dasar hukum pembentukannya, ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ada juga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan ada pula lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Suatu lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, namun kewenangannya hanya disebutkan di tingkatan undang-undang atau atas dasar pemerintah Undang-Undang Dasar, kewenangannya diatur dalam undang-undang. Bahkan yang lebih rumit kemudian adalah adanya lembaga negara yang sama sekali tidak disebutkan dalam undang-undang, namun keberadaannya tidak kalah penting atau tidak kalah derajatnya dengan lembaga-lembaga yang disebutkan dalam undang-undang. Situasi dan kondisi yang demikian pada akhirnya sangat menyulitkan dalam upaya penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Sebagai contoh, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan terhadap lembaga yang kewenangannya hanya diatur dalam undang-undang, seperti Kejaksaan, KPK, KPI, Komnas HAM, KPPU, dan lembaga lainnya, maupun yang diatur dalam tingkatan keputusan Presiden. Lembaga mana sesungguhnya yang akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh lembaga negara tersebut. Kemudian persoalan sengketa kewenangan yang demikian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dapat dipastikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerima pengakuan sengketa. Dimaksud pasalnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara memiliki rambu pembatas hanya terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kiranya perlu dilakukan penegasan terkait dua hal, yaitu yang pertama, pasangan mengenai batasan makna lembaga negara, dan kedua, penguasaan mengenai batasan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sepanjang kedua hal dimaksud tidak diselesaikan dan dituntaskan dengan baik, maka sangat diyakini bahwa penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi akan tetap menghadapi problematika tersendiri yang pada hakikatnya akan sangat mengganggu bagi efektivitas pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi di kemudian hari. Selanjutnya, masih dengan pembahasan yang sama, yaitu mengenai problematika dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, di mana batasan definisi lembaga negara dalam perspektif sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana yang ada saat ini tetap dipertahankan, namun kemudian perlu dilakukan pengaturan lanjutan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam undang-undang atau peraturan di tingkat bawahnya dengan menempatkan di bawahnya ranah kewenangan Mahkamah Agung. Adapun pola pengaturan yang demikian hampir sama dengan pola pengaturan kewenangan judicial review antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Adapun opsi terakhir ini bisa saja dianggap lebih realitas dalam rangka penyelesaian perkara sengketa kewenangan lembaga negara lewat jalur yudisial, karena dua lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama berperan aktif dalam menuntaskan setiap sengketa kewenangan lembaga negara yang ada. Namun demikian, mengingat bahwa rumusan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya frasa yang mengatakan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, yaitu di mana yang pertama di sini ialah mencerminkan adanya pembatasan. Maka
semestinya hanya lembaga-lembaga yang termasuk kategori lembaga negara saja yang dapat menjadi para pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Adapun poin yang kedua di sini mengatakan bahwa sesuai dengan istilah yang digunakan yaitu lembaga negara, maka istilah yang dimaksud dapat diartikan sebagai lembaga yang menjalankan tugas pokok kekuasaan negara. Dan untuk poin ketiga, di mana lembaga negara yang menjalankan tugas pokok kekuasaan negara saja yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Jika model penegasan semacam ini yang dilakukan, maka dengan sendirinya tidak semua lembaga negara atau lembaga negara di sini dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan itu, maka kiranya menjadi sangat urgen untuk dipikirkan bagaimana menata mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga-lembaga di luar kategori lembaga negara, baik itu terkait prosedurnya maupun berkaitan dengan lembaga yang berwenang menangani sengketa yang dimaksud. Bentuk objek SKLN dan pengaturan dalam penyelesaiannya. Implikasi adanya mekanisme check and balance pada hubungan yang sederajat itu ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. Nah, jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang diserahi tugas untuk memutus final atas hal tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam Undang-Undang tahun 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara yang dalam ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK. Menurut Zainal Arifin Muchtar, kehadiran banyak lembaga negara independen tersebut tentunya memberikan serangkaian implikasi dalam sistem ketatanegaraan dan juga penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara umum, implikasi tersebut setidaknya dapat dipilah ke dalam 3 kategori. Yang pertama, implikasi secara substantif yuridis. Yang kedua, implikasi administratif yang ditimbulkan, dan yang ketiga, implikasi politik sebagai akibat kehadiran lembaga-lembaga negara independen tersebut. Hukum acara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara paling tidak secara formal bersumber pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006.